komputer. Jadi tenants itu adalah ya kayak Jeko, Bread Talk, kemudian Starbucks, kemudian ada Uniqlo gitu ya, ada Yoshinoya dan sebagainya. Nah, itulah tenants ya. Bedanya kalau di pasar offline, dia jualannya tuh ya bisa dine in gitu ya, take away juga bisa. Nah, di Bukalapak adalah BXC-nya itu, pengelola Binter Exchange itulah Bukalapak. Hanya saja pasarnya online. Kalau online berarti bisa jual banyak. Ada makanan, ada minuman, dan sebagainya. Sedangkan mall itu kan rata-rata dikuasai food and beverage sama baju. Ya. Nah, ada mall yang elektronik itu khusus. Ada kayak ITC Cempaka Mas, gitu ya, ITC Mangga 2. Nah, itu kan elektronik. Ya. Nah, yang namanya ITC itu pasti mostly adalah elektronik. Ya. Baju juga ada, tapi dikenal dengan mallnya elektronik gitu ya. Nah, apalagi ITC Mangga 2 gitu ya. Nah, ada mallnya mobil, WTC Trade Center di parkirannya. Nah, artinya itu mall gitu ya, mall. Nah, di sini mall ini dalam bentuk online. Nah, analoginya adalah berarti kalau saingannya Bukalapak untuk offline, contohnya adalah ya tadi pengelola Binter Exchange itu siapa? Lipo Group gitu ya. Pengelola Ion Mall siapa juga? Ion Mall itu siapa ya? Sinarmas kalau nggak salah itu siapa gitu. Nah, itulah saingan Bukalapak ketika dia apa untuk yang offline. Celakanya, apakah Lipo juga punya grup online-nya juga? Nah, kalau punya berarti udahlah itu berarti saingan terberat ya. Nah, apakah Lipo juga punya saham di Shopee mungkin atau di Goto gitu ya, atau di mana gitu. Nah, bisa jadi itu menjadi saingan terberat. Nah, gitu ya. Nah, so bicara bisnis kita harus memahami dulu marketplace itu apa. Marketplace adalah online mall, ya. Nah, kemudian contohnya Bukalapak ya. Berarti intinya adalah kita jual beli di situ, gitu ya. Kalau ibarat offline berarti dia nyewa tokonya, ya kan? Nah, sama di sini nyewa tokonya tapi dalam bentuk online, gitu ya. Nah, bedanya kalau offline itu kan transaksi langsung antara penjual dan pembeli, ya. Cash-nya masuk ke penjual langsung. Di Bukalapak kasih semacam jembatan, ya. Jembatannya itu rekeningnya Bukalapak, ya seperti itu. Artinya si pembeli bayar dulu ke rekening Bukalapak, kemudian nanti Bukalapak yang akan memastikan nih penjualnya ngirim atau enggak gitu. Kalau penjual udah ngirim, barulah uangnya nanti dikirim kembali ke si penjual. Nah, jadi ini sebagai intermediary ya. Nah, itulah marketplace. Nah, untuk bisa mengatakan pangsa toko retail terbesar, beda gitu ya. Retail itu tadi Indomaret, beli, jual. Artinya barangnya punya Bukalapak kalau gitu. Baru dijual oleh Bukalapak ke konsumen. Apakah Bukalapak punya segmentasi seperti itu atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Kalau ada, berarti Bukalapak masuk ke sektor retail juga, tapi online. Nah, gitu ya. Nah, makanya saya contohkan Indomaret sama mall Bintaro Exchange. Nah, seperti Indomaret itu yang retailnya. Beda ya karakteristiknya. Kalau retail itu beli terus jual. Kalau Bukalapak, barang-barang elektronik atau makanan yang ada di situ itu memang dibeli oleh Bukalapak atau cuma numpang showcase aja. Ya, barang itu bukan milik Bukalapak, tapi milik si penjual yang nebeng di situ. Nah, kayak gimana coba? Menurut Dame, coba gimana? Coba menurut Arsi dulu deh, saya pengen dengar suaranya Arsi ya. Menurut Arsi, Dame biasa keep the best for the last. Nah, gimana nih Bukalapak? Bisnisnya tuh kayak gimana? Apakah dia ada retail juga, ataukah dia ada retail ada, marketplace juga ada? Kalau kayak gitu berarti 39% ini salah. Bias. Kenapa? Karena Bukalapak tidak hanya berbicara retail, tapi juga ada pangsa yang lebih besar. Atau malah Bukalapak bukan retail, dia nggak beli barang, tapi memang cuma memanfaatkan arus transaksi duit perputaran uang aja. Nah, gitu ya. Coba dipahami itunya dulu. Dari kelompok 1, nggak Arsi? Habis ini kelompok 2. Kalau menurut saya, sepengetahuan saya Bukalapak nggak beli gitu Pak, bukan beli barangnya terus dijual. Jadi dia hanya memanfaatkan perputaran dari uangnya itu Pak. Buktinya itu kalau nggak salah dilihat dari segmentasi jasanya itu kan ada 3 ya Pak. Ya. Ada marketplace-nya itu sendiri, terus ada si Mitra Bukalapak sama Buka Pengadaan itu Pak. Nah, kalau si marketplace-nya itu jadi itu Pak,
dia pendapatannya itu dari perputaran uang. Jadi si suppliernya ini daftar ke Buka gitu Pak. Nanti ada komisinya ngasih ke Buka gitu Pak. Terus malahan kalau tidak salah, bentar Pak. Kemarin itu pendapatan terbesarnya Bukalapak itu kalau nggak salah dari apa? Dari mana? Dari marketplace 800 sekian miliar. Iya Pak. Ya? Dari marketplace itu kalau nggak salah dari komisi penjualan ya? Ya nggak Kak? Bantu Kak, bantu. Dari mana coba? Kak siapa nih? Kak Dame, Kak Kopa atau Kak yang mana nih? Kak Kopa dulu deh. Kak Kopa gimana Kak Kopa? Tadi gimana Kak? Dame terakhir aja Dame. Kalau ini sih kita lihat dari artikel yang keluar sih Pak. Kalau emang komisi pendapatan terbesarnya memang dari si komisi penjualan ini dilihat dari laporan mereka tahun 2020. Saya masih di mute kemut, sorry ya. Oke, jadi evidence-nya dari mana Kop tadi itu? Dari laporan keuangan ya? Iya Pak. Oke, yang saya pahami juga demikian ya. Setahu saya marketplace-nya. Cuman ada menariknya nih. Di CLK-nya kalau tidak salah yang namanya Buka Mitra itu dia membeli barang. Ya, coba lihat di CLK di Q2-nya ada tuh. Sama di prospektus juga ada. Jadi itu membeli barang, kemudian artinya apa? Artinya kalau nggak salah di bagian COGS-nya ya, nanti coba lihat. Ada yang namanya Buka Mitra sama Buka Pengadaan itu, jadi beban COGS itu berasal mostly dari pembelian barang yang dilakukan oleh Buka Mitra sama Buka Pengadaan, kemudian dia jual kembali. Nah artinya apa? Bisnis ini tak campur, ada retail juga sebagian. Di mana retailnya Buka Mitra sama Buka Pengadaan itu cukup besar. Buka Mitra 200 sekian miliar, ya, sama Buka Pengadaan itu 40 miliar. Nah, artinya apa? Artinya ini campuran nih. Bisnis yang dia menyelenggarakan marketplace juga, tapi dia ikut jualan juga. Gitu ya, ikut menjual barang-barang labelnya dia sendiri. Nah, itu dugaan saya sih. Nah, cuma nanti coba kalian scrutinize lagi. Di Buka Mitra itu jenis usahanya seperti apa gitu ya. Jenis usahanya seperti apa. Kemudian juga apakah jualan apa sih yang dijual gitu, barang apa sih yang dijual gitu ya. Nah, yang dijual sih kayaknya barang ini Pak, yang apa? FMCG itu Pak. FMCG itu apa sih? Food and beverage. Fast moving consumer goods. Jadi kayak dari Unilever, dari Garuda ini ya. Apa sih namanya perusahaannya? Gitu-gitu iya Pak. Indofood yang gitu-gitu. Jadi mereka produsen itu nyuplai barang untuk dijual lagi sama mitra-mitra Bukalapak di warung-warung offline. Jadi gitu. Oh gitu ya. Terus makanya nama produknya Iwarung Pak. Itu dari Bukalapak juga. Jadi mereka kerja sama perusahaan besar itu buat jadi mereka apa ya Pak, istilahnya dia sekarang nih jadi Alfamart juga. Cuman sebenarnya dia cuman jadi jembatan antara perusahaan besar ini sama warung-warung masyarakat kecil-kecilan gitu Pak. Oh gitu, Iwarung ya namanya. Iya, Iwarung. Jadi offline itu Pak. Iya, warung-warung offline. Offline, tapi kayak berarti ini masuk ke segmen retail ya, kayak si Indomaret gitu dong? Kayaknya gitu sih Pak. Jadi dia dapat uang lagi dari itu, dari fee mereka kerja sama itu kan, sebagai jembatan antara si perusahaan sama warung-warung kecil itu. Oh oke. Jadi dari situ ya. Itu ada dapat info dari mana kok? Ini saya pernah baca di artikel sih Pak. Saya lupa, itu kayaknya udah lumayan lama deh saya bacanya. Oh gitu. Ini saya baru tahu loh. Oke. Kayaknya sih Iwarung. Iwarung ya. Nah, boleh. Iya. Dia nanti kamu mencari tahu. Berarti kalau dugaan saya berarti benar ya, bahwa ini berusaha masuk ke segmen retail juga. Nah kalau segmen retail berarti dia akan head to head dengan si Alfamart, ya, dengan si Indomaret. Nah kemungkinan kayak gitu sih. Berarti seperti itu ya. Nah nanti tinggal coba di scrutinize lagi ya. Nah kemudian yang ini 39% ini berarti nanti kalau untuk masuk ke laporan nggak boleh kayak gini ya, nggak usah ada survei-surveian, kecuali nanti kamu bisa memperkuat bahwa ini ada grafiknya gitu ya. Nah bahwa grafiknya itu diperoleh dari laporannya mereka sendiri misalkan. Nah itu baru boleh. Tapi kalau misalkan survei kayak gini ini masih bersifatnya masih no evidence kalau bagi praktisi ya. Sehingga kalian lebih condong kemana nih? Lebih condong langsung aja untuk mencari market share itu
berarti kalian membandingkan antara market cap ya. Market share saya nanti kalian lihat rumusnya di Investopedia deh ya. Kalau market cap itu berarti tinggal dilihat aja sektornya, dia sektor apa, sektor teknologi misalkan ya. Nah, dia peers-nya apa? Peers-nya misalkan Shopee, Lazada, dan yang lainnya. Nah, jadi melihat ke arah sana gitu ya. Melihat ke peers yang memang betul-betul saingan besarnya. Berarti kayak ya tadi ya, Shopee, Zalora, Lazada, mungkin Amazon mungkin. Nah, atau bahkan Tokopedia gitu ya, beli-beli. Nah, dan dari situ dilihat market cap-nya itu adalah jumlah saham yang beredar dikali dengan market price-nya. Nah, market price di Indonesia berapa? Kalau di Shopee itu kan di Singapura. Singapura itu berarti pakai Singapura dolar. Nah, tinggal dikalikan dengan Singapura dolar. Nah, nanti semuanya tinggal kita samakan ke konversi ke rupiah, gitu ya, ke rupiah. Nah, nanti kelihatan tuh, jadi dari Shopee listing di Singapura, kemudian JDID listing di Indonesia, listing di mana ya JDID, saya lupa. Di New York Stock Exchange dan kawan-kawan gitu ya. Nah, kita bandingkan nanti dengan Bukalapak, market cap-nya siapa yang merajai di situ. Nah, dan itu kalau dari situ itu relevan banget. Nanti tinggal dipotret dalam bentuk grafik. Nah, baru kelihatan tuh market share atau market cap capitalizations ya. Nah, oke, itu. Terus apa lagi ya? Kalau buka pengadaan gimana tuh? Kelompok 2 deh sekarang, tim 2. Tangguh sama apa? Ini kok cuma 2 orang ya, tim 2 sama Kistan nih. Tadi saya sama teman-teman tim 2, Pak. Kamu Kopa tim berapa? Tim 1 kan? Tim 2 sama Arsi, Dame, Muna sama Rafid tim 2. Oh iya, sorry, tim 2. Sorry ya. Tim 1 berarti sekarang. Wafa sama Tangguh. Gimana, Waf? Go? Mana nih? Tangguh nih. Di stand sama gue? Di mute, Go. Oh, mungkin lagi ini ya. Gimana coba dari tim 1? Analisnya udah sampai mana? Bisa di-share nggak? Kalau dari tim kami masih berupa outline gitu Pak. Jadi sambil bikin outline terus sambil nyari data yang mendukung outline yang kami buat itu. Ini ada dikit sih Pak, outline-nya mungkin bisa saya share dikit ya Pak. Silakan Go. Oke. Udah kelihatan belum Pak? Ya. Ya. Lihat, apa nih Go? Kok ada grafik-grafik gitu? Ini apaan? Enggak, ini outline pertama kami ya Pak. Yang pertama itu Bukalapak. Kata si CEO-nya sih, dia kan gembar-gemborin kalau dia tuh mimpinnya itu di bagian segmen mitranya dibandingkan sama segmen lainnya gitu. Maksudnya gini, walaupun saat ini pendapatan Bukalapak itu masih dominan dari marketplace, tapi kalau dilihat dari grafik ini kayaknya tuh Bukalapak tuh ada tanda-tanda bahwa dia tuh bakal kalah gitu bersaing di marketplace. Makanya CEO-nya tuh kayak melipir gitulah ya, melipir ke segmen mitra. Makanya dilihat dari penggunaan dana IPO-nya kemarin tuh rencananya bakal 15% dialokasiin ke perusahaan mitra itu, anak perusahaan yang jadi perusahaan mitra itu. Halo, dapat tahu dari mana kamu? Yang mana Pak? Nah, bakal fokus ke mitra. Tadi katanya dari si Ahmad Zakinya. Itu dari mana tuh? Itu dari CEO itu video yang Pak siapa kemarin yang share itu Pak Agung DJ kalau nggak salah ya. Oke. Terus dari berita-berita juga, tapi emang ini belum saya cantumin sumber-sumbernya Pak. Oke, good, go, very good, bagus. Ini insight banget ya. Jadi teman-teman tim 2 juga berita-berita itu bisa kita pakai kontretan dulu ya. Jadi berita-berita itu bisa masuk ke footnote dulu gitu ya. Jadi untuk setiap kata yang dituangkan dalam report itu harus ada evidence ya. Ini dari footnote-nya misalnya dari www apa. Nah, gitu dulu semua ya. Nanti in the end baru ketika semuanya udah terkonfirmasi ada footnote-nya gitu ya. Barulah nanti kita bisa
final reportnya kita hapus sebetulnya gitu. Nah, jadi biar kita melatih dari sekarang ini terbiasa, oh ada evidence atau ada si argumennya itu bukan opini kita. Gitu. Oke, Gu, lanjut. Ini dari mana nih, Gu, grafik, Gu? Ini bagus nih. Maksudnya bisa tahu Tokopedia yang memimpin pasar sekarang ini dapat dari mana ininya, datanya? Ini tuh grafik pengunjung bulanan, Pak. Jadi ada tuh di iPrice. Ini kenapa saya pilih iPrice tuh ya? Karena saya mikirnya media-media kayak CNBC terus konten tuh banyak yang merujuk ke situ, jadi kayaknya juga cukup kredibel gitu kan, Pak. Jadi saya ambil di sini ada total pengunjung bulanan itu mulai tahun 2019 sampai 2021. Dimana pas awal nih tahun 2019 tuh ya ibaratnya Bukalapak tuh masih mampu lah ya bersaing di papan atas e-commerce di Indonesia gitu sebelum Shopee masuk. Tapi setelah Shopee masuk, ini kayaknya kalah nih Pak. Si Shopee yang kuning ini tuh naik terus ini pengunjung bulanan, pengunjung website ya. Pengunjung bulanan itu naik terus. Justru yang Bukalapak nih yang turun terus gitu, nggak naik-naik. Makanya dari situ kami menyimpulkan Bukalapak ini tuh kayak udah ngerasa kalah gitu bersaing di marketplace. Makanya melipir ke segmen mitranya, dimana mitranya ini ya kata si CEO-nya tadi dia sebagai market leader gitu di mitra itu. Oh gitu, oke. Mitra itu apa, Gu? Maksudnya mitra itu bisnisnya apa, Gu? Mitra yang kayak si Kopa bilang tadi, Pak, yang warung tadi. Kamu bilang maksudnya? Gimana, Pak? Enggak, Heroy, Gu. Maksudnya Kopa tuh teman sekelasmu gitu ya? Iya. Lanjut, Gu, gimana, Gu? Sangat menikmati nih saya sama Tangguh nih. Jelasin, Gu, ayo, Gu. Apa yang dimaksud mitra, coba? Sama kayak mitra itu si Bukalapaknya kayak sebagai perantara gitu Pak ya, bagi si warung-warung itu biar dapat inventory dari supplier-supplier besar dengan harga yang nanti bisa didapat harga yang lebih murah gitu dibandingkan kalau misalkan dia beli selain selain difasilitasi sama mitra Bukalapak ini. Oh gitu ya. Intinya berarti dia bisnisnya retail gitu. Maksudnya gimana sih grosir dan lain buat UMKM? Maksudnya gimana nih? Maksudnya si UMKM ini dibantu oleh Bukalapak atau gimana nih, Bro? Skema bisnisnya? Kalau yang saya pahamin ya ini ya Pak ya, Bukalapak tuh nyari gini. UMKM itu awalnya mesen terus dikumpulin kalau misalkan ada barang yang sama, misalkan maksudnya di agregat, permintaan agregat gitu, terus baru si Bukalapaknya itu nyari supplier gitu, terus nanti dibantu nego harganya, baru itu barangnya dikirim ke UMKM gitu. Jadi cuman kayak perantara aja. Perantara ya, agen gitu ya. Ya. Artinya si warungnya dia berusaha bermain di toko offline, tapi sebagaimana peran dia di marketplace sebagai yang intermediary tadi ya, penghubung tadi ya. Kalau di marketplace kan udah jelas tuh nyewa tenannya gitu ya. Nyewa tenannya itu kan nyewa lapak ya di toko online-nya Bukalapak gitu ya. Nah kalau ini mah dia mendapatkan fee-nya dari kemitraan tadi ya. Maksudnya dari kapital fee komisi penjualan berarti ya, seperti itu ya. Kan dia sebagai agen gitu ya. Ya, jadi dia nanti dapat komisi dari si suppliernya tadi Pak, yang jual inventory secara grosiran tadi, yang ditujuin ke UMKM-nya. Nah itu dapat komisi dari situ kalau nggak salah. Nah ini bagus nih. Kalau kayak gini ada bisnis yang memang dia bisa survive di situ gitu ya. Artinya dalam hal ini ide bagus sih dari si Ahmad Zaki ya, keren banget sih. Artinya apa? Indomaret dan Alfa ini kan pesaing beratnya UMKM yang toko kelontong gitu ya. Nah, dengan ada Bukalapak ini justru barang-barang yang dijual di Indomaret dan barang-barang yang dijual di Alfa itu selama ini kan lebih murah dibandingkan barang-barang di toko kelontong.
dengan adanya Bukalapak main di situ gitu ya, maka dia bisa mendapatkan harga yang sama dengan Alfa. Artinya nanti harga Alfa, harga Indomaret dengan harga warung kelontong yang disuplai oleh Bukalapak bisa jadi sama gitu ya. Sehingga orang banyak pilihan tuh. Atau bisa jadi sedikit lebih murah mungkin ya. Nah, itu yang menjadi daya tarik ya. Sehingga dia melihat pangsa toko kelontong kelihatannya ya. Kalau saya lihat UMKM ini toko kelontong gitu ya. Nah, si Bukalapak ini berusaha masuk di situ sebagai perantara ya bagi barang-barang supplier dia yang ya kayak Indofood dan sebagainya gitu. Nah, kayak gitu mungkin ya. Saya nanya nih sama-sama gitu apa lu? Kedengeran nggak gue? Kurang kedengeran Pak soalnya. Oke. Jadi memang seperti intermediary untuk toko kelontong lah intinya mah ya. Buka mitra itu ya. Oke, kalau buka pengadaan gimana Wafa? Mana suaranya si Wafa nih? Ini tim 2 tim 1 mana nih? Sebelumnya Kak Inas belum bisa hadir Pak karena sinyalnya ya gangguan jaringan kayaknya. Oh, ada si Kistan juga Ketang. Yang nggak ada berarti Inas sama Erika ya. Oke, coba komentar kalian berdua, Erika sama Erika lagi, Kistan sama Wafa dulu deh. Waf, gimana Waf? Kangen saya bisa bimbingan sama kamu Waf. Kangen juga saya pengen marah-marahin kamu juga nih. Iya Pak. Gimana Waf? Buka pengadaan tuh apa Waf? Saya tahu sih ini Pak. Itu yang misalnya nggak tahu sih Pak, belum cari lebih lanjut, tapi dia tuh kayak perantara. Kalau misalnya tuh ada perusahaan yang mau ngadain jasa gitu, ntar katanya mitra buka pengadaan tuh bisa cari solusi. Mungkin kayak nyediain ini kali Pak, nyedia jasa atau barangnya itu. Pengadaan, kayak pengadaan barang dan jasa gitu Pak, jadi sebagai perantaranya gitu. Cuma masih bingung. Si Wafa nih belum baca. Yang udah kamu lakukan apa Waf? Yang udah kamu lakukan di sini? Bantuin si Tangguh. Itu Pak, saya baru cari yang berita-berita sama kayak Tangguh yang nonton kayak video-video yang CEO-nya itu ngomong kalau dia gitu. Coba apa aja yang kamu dapatkan dari video itu? Yang bisa yang kamu tahu, insight yang kamu dapatkan dari video tersebut. Kemarin tuh kan dia tuh kan fokusnya itu tadi kan kata tim 2 kan ini ya Pak, ekonomi yang kayak fair economy for all gitu. Jadi tuh fokusnya itu dia tuh Bukalapak pengen kayak biar seluruh Indonesia tuh merata Pak. Kan kalau misalnya e-commerce lainnya kan biasanya fokusnya kadang ke 5 kota besar gitu ya, kayak yang Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang. Tapi kalau Bukalapak dia lebih ke luar itu Pak, kayak biar lebih merata gitu. Kayak pengen mendigitalisasi warung, makanya dia lebih fokus ke mitra. Pak. Ya. Oke, terus? Ya gitu Pak. Oke, berarti intinya ini bagus ya, Waf. Jadi kamu bisa melihat strategi bisnis dia itu berbeda dari Shopee dan Tokopedia ya. Ya. Bahwa di sini Tokopedia dia udah mau merambah bisnis financial service kalau tidak salah ya. Nah, Shopee saya nggak tahu. Nah, kalau Tokopedia dia financial service, artinya jasa untuk IT system dan sebagainya. Nah, kalau Bukalapak pakai yang berbeda. Nah, dan di sini kalau dilihat di laporan keuangannya, 800 miliar itu marketplace, 200 miliar itu untuk yang buka mitra kalau tidak salah atau buka pengadaan. Nah, artinya ini berbandingnya sekitar berapa tuh? 20% ya. 80% masih dipegang oleh marketplace, 20% masih ditopang oleh yang warung-warung tadi. Nah, kemungkinan ke depannya memang dia akan merambah ke yang mitra sama yang lainnya, karena itu mungkin menjadi power terbesar dia gitu ya. Nah, otomatis ini yang kamu tadi bilang itu menjadi competitive advantage-nya Bukalapak. Nah, tinggal diperkuat dari analisis industri sama ekonominya, gitu ya. Apakah strategi tersebut bisa berjalan? Nah, nanti kita coba akan lihat ya. Nanti kita coba relate-kan ya, seperti itu ya.
Nah ini ini penting ya. Ini harus kayak teman-teman tim gue juga harus mencari grafik-grafik yang mendukung analisis bisnis kamu, gitu ya. Nah, gue ini dari jumlah apa gue? Jumlah download atau jumlah klik gue? Si Botang mana ya, Botang? Bos tangguh nih. Kedengeran nggak gue? Kamu masih di mute ah. Aduh, Kop gimana Kop? Itu teman kamu Kop ah, gimana sih? Nggak fokus Pak, tangguh. Belum makan kali. Makan kali, aduh. Pokoknya ini mah Tadi kamu tuh pengunjung website aja gitu Pak. Oh iya. Okay. Pokoknya ngunjungin aplikasi, ngunjungin website berarti udah kehitung gitu Pak. Entah itu transaksi apa enggak, itu udah masuk hitungannya. Oke, that's good. Itu simple tapi endang. Oke, good. Ini dari sini bisa kelihatan ya, jumlah yang download aja. Tokopedia udah makin merajai ya, Bukalapak makin nyungsep tuh. Waduh. Strategi kedepannya emang buat meningkatkan market share dia di bidang jasa marketplace ada nggak kira-kira? Kistan coba, saya pengen dengar suara Kistan. Apa yang udah kamu dapatkan terkait analisis bisnis ini? Apa udah kedengeran Pak? Udah ya. Mangga. Yang analisis bisnisnya kan sempat ngobrol paling ya itu Pak yang baru mulai cost leadership-nya. Jadi baru nangkep yang cost leadership-nya. Jadi ya gitu kalau nggak tahu cost leadership-nya. Saya sempat coba bandingin tetap kalah Pak sama Tokopedia. Oh gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi nggak tahu sih Pak, saya takutnya bias karena cuma bandingin 1-2 gitu loh Pak. Ya, ini nih sama Shopee, Lazada, Blibli, JDID, Tokped. Jadi bisa kelihatan. Nanti untuk melihat cost leadership-nya itu dibandingin di antara tadi Tokped, Shopee, Lazada, Blibli, JDID. Nah, kamu mau nggak mau harus lihat dari si financial statement-nya ya. Nah, di sini kamu bisa menyimpulkan masih kalahnya gimana maksudnya? Masih berarti cost-nya lebih gede gitu. Yang kamu lihat apanya, Kes? Baru sampai harganya Pak. Harga itu kebanyakan lebih mahal Pak di Bukalapak. Harganya? Ya belum sampai ke sananya sih persis, tapi si harganya kebanyakan lebih mahal di Bukalapak. Iya sih, kenapa sih kayak gitu? Nah, coba kamu cerita. Itu Pak, nggak tahu saya juga masih belum ngegali lebih dalam lagi itu Pak. Oh gitu. Nah, coba kamu cari tahu ya. Itu berarti kalau harganya lebih mahal, artinya ada fee yang diterapkan di Bukalapak itu lebih mahal. Contohnya kayak Gojek, kayak GrabFood gitu ya. Itu lebih mahal sekitar 10% kalau tidak salah ya, dari beberapa merchant yang udah gede. Misalkan kayak Kopi Kenangan dan sebagainya. Artinya harga awalnya 20.000. Nah, kalau ketika di connect ke GrabFood itu sekitar 20.000. Nah, ini saya wawancara juga tuh. Ya, ketika ke nasi goreng depan rumah saya katanya udah terlink ke Grab. Nah, itu saya wawancara gitu. Itu gimana, Pak? Oh iya, ini kalau di aplikasi Grab-nya mah lebih mahal 2.000 sampai 3.000, Pak. Oh iya, di sini berapa harga sekian? Nah, ternyata seperti itu ternyata. Nah, apakah kemungkinan Bukalapak juga kayak gitu? Berarti menetapkan fee bagi mereka lebih gede gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti coba dilihat lagi. Atau mungkin Kopa ada tanggapan, Kopa? Kalau pengalaman saya dan keluarga sih Pak, kita biasanya kalau misalnya cari barang sehari-hari atau barang yang masih tergolong maksudnya kebutuhan sehari-hari, memang biasanya orang cenderung nggak beli di Bukalapak, misalnya di Shopee atau Tokopedia. Cuman untuk barang-barang kayak elektronik atau barang-barang yang lebih mahal, orang cenderungnya nyari di Bukalapak sih Pak. Mungkin kayaknya dia, karena memang saya pernah baca artikel juga kalau di Bukalapak itu proses autentifikasinya tuh lebih tinggi daripada merchant-merchant yang lain Pak, kayak Tokopedia atau Shopee. Kayaknya ada kecenderungan itu sih Pak. Oh, oke. Nanti kamu coba gali lagi. Berarti di Bukalapak tadi ada keunggulannya. Mungkin autentifikasinya lebih bagus. Nah, coba lihat di Tokopedia sama di
apa namanya di Shopee kayak gitu. Nggak apa-apa dari artikel-artikel itu kamu coba proses dulu gitu ya. Nah nanti apa namanya barulah kita akan coba gunakan untuk sebagai evidence kita gitu untuk mendukung argumen kita. Nah kalau berbeda dengan yang kamu bilang tadi bahwa baca artikel, kemudian baca berita, baca hasil wawancara dia di TV dan sebagainya. Nah itu sumber langsung yang memang datang langsung dari mulutnya si CEO-nya, ya kan? Berbeda kalau hasil survei. Kalau hasil survei itu orang kalau sebagai investor itu nggak akan terlalu percaya. Kenapa? Karena ya dia lebih percaya omongan si CEO-nya, gitu ya. Itu boleh kayak gitu. Jadi yang artikel-artikel yang memang relate dengan itu ya. Nah sama dicari tahu kenapa ketika dia lebih mahal. Nah, apa penyebabnya? Fee-nya mungkin atau apanya? Nah, nanti bisa kita bandingkan. Fee di Bukalapak sekian, di Lazada sekian, di ini sekian, di sini bagi merchant. Nah, bagi segi customer, barangnya lebih mahal untuk segmen tertentu. Misalkan food and beverage sama pakaian. Gitu ya. Oke. Ada tanggapan mungkin dari yang lain sebelum kita bahas ke analisis industri? Nggak ada. Dari siap. Wafa gimana, Waf? Jadi kan kita sempat diskusi gitu Pak tentang kayak produk diferensiasinya gitu Pak. Siapa tuh? Nah, kita masih bingung Pak. Kayak kan berarti otomatis cari keunggulan yang kayak fitur-fitur yang beda sama e-commerce lainnya kan ya Pak. Kita masih bingung soalnya rata-rata tuh sama gitu Pak. Maksudnya? Kayak fitur-fiturnya misalnya kayak ada yang bisa bayar pajak terus atau bayar lain-lainnya, terus ya soalnya kan sekarang udah ada Shopee Pay gitu-gitu, Bukalapak ada apa, Tokopedia juga rata-rata sama gitu Pak, terus kita bingung Pak keunggulannya tuh kadang gimananya. Oh gitu. Kalau gitu mah enak banget dong, berarti kan bisa dibandingkan antar peers-nya. Artinya fitur-fitur untuk product differentiation kayak tadi ada Bukalapak Pay mungkin ya, ada bayar pajak, bayar apa, di situ kamu bisa coba list gitu ya. Nah, nanti kamu bandingkan tuh. Ya, kalau di apa namanya? di antara Bukalapak, Shopee, Lazada dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau itu fitur yang ditawarkan ya, berarti yang membedakan apa? Kalau harga pajak mah berarti apa namanya? Potongannya ya. Kalau bayar pajak di Dana misalkan itu 1.000 gratis transfer ya kan? Tidak ada pungutan. Nah, kalau di Bukalapak gimana nih? Harus bayar 1.000 atau bayar 500 atau bayar berapa? Nah, nanti bisa dibandingkan tuh, oh, ternyata semuanya sama gitu. Oh, berarti dia bagaimana cara meningkatkan volume di situ ya berarti tergantung dari promosinya. Promosi merchant-nya, jualan-jualan barangnya. Karena kan kalau pajak, kemudian Shopee Pay dan sebagainya gitu ya, itu kan memang bentuk produk yang dia tetap ya, financial service yang pajak, jumlah bayar STNK, misalkan bayar PKB, kemudian bayar BPJS, gitu ya. Nah itu kan udah ada pungutan wajib yang memang ditetapkan oleh BPJS sama Dinas Pendapatan Daerah, gitu ya. Nah yang membedakan adalah di servisnya. Ya ketika menggunakan Bukalapak, nah kalau kita transfer gitu ya kan ada potongan 1.000, gitu ya, ada 2.000, ada 3.000. Kayak kita beli tiket bioskop aja ya ada 3.000. Kayak kita bayar listrik ada 1.000 dipotong. Nah coba bandingkan Wak. Sama atau enggak? Kamu coba berarti. Ya enggak lah. Berarti biaya servis pas mau beli gitu ya Pak? Gimana Wak? Pas mau beli barangnya, biaya servisnya tuh. Pas mau bayar pajaknya kamu masukin aja, coba bayar pajak di situ, tapi jangan dieksekusi tokennya ya. Iya, jangan dieksekusi tokennya. Nah, dicoba aja dulu ya, dieksekusi, tapi jangan dipencet tokennya dulu. Dilihat dulu, oh ternyata ini screenshotnya kayak gini nih. Kalau mau bayar pajak di Bukalapak, potongannya 1.000. Mau bayar pajak di Shopee, 2.000 misalkan ya, dan sebagainya. Nanti bisa dapat tuh screenshot masing-masingnya. Wah, seru nih. Gitu Wah, gimana kira-kira Wah? Iya Pak, nanti mungkin dari coba. Tenang, kamu nanti untuk regresi kamu jagoannya kayak gitu ya. Udah lupa Pak. Aduh, lupa. Data panel kan nggak tahu Pak, belum coba lagi. Iya sih, nanti saya kasih tahu gampang. Oke, mungkin dari tim 2 gimana?
Raffi ada tanggapan Raffi? Udah sampai mana progresnya? Sebelumnya saya minta maaf dulu Pak, baru bisa join tadi, baru selesai tes PCR Pak. Kenapa? Sakit? Enggak, mau balik ke Jambi Pak dari Bintaro. Masya Allah. Oke. Gimana? Mungkin ini sih Pak, kemarin kan kita juga kebingungan masalah cost leadership, terus masalah product differentiation. Karena kan memang dari biayanya sendiri itu rata-rata beda tipis gitu ya Pak, seperti yang udah disampaikan sama teman-teman yang lain. Nah, terus kemarin kita juga ketemu istilah-istilah yang mungkin masih tergolong asing bagi kita, kayak CAC, itu Customer Acquisition Cost, sama CLV. Apakah CAC tadi bisa digunakan sebagai indikator atau variabel untuk cost leadership nggak Pak, kira-kira? Bisa. Customer Acquisition Cost yang keluar itu jadi gini, untuk mencerminkan cost leadership bergerak dari CAC yang kemarin saya share, ya, yang dari si Paulo kemarin. Nah, kita bergerak dari situ untuk menganalisis cost leadership dan revenue growth dan sebagainya. Dari situ baru nanti kita kembangkan ke yang lainnya, gitu ya. Nah, kayak customer acquisition cost berarti kan kita harus mengerti bisnisnya marketplace di sini itu kayak gimana, ya. Kayak tadi tuh, ketika kita agar orang mau banyak yang make, meningkatkan grafik yang Tangguh bikin tadi gitu ya, kan Bukalapak walaupun dia turun tapi dia masih tetap di 3 besar. 2 besar utamanya kan antara Shopee sama Tokped ya, Bukalapak yang ketiga, tapi emang gapnya jauh banget ya. Jauh banget. Nah, gimana strategi yang digunakan untuk mengerek si jumlah download aplikasi Bukalapak itu makin banyak? Berarti kan harus ada promosi yang ditawarkan yang gila-gilaan. Yang seperti Shopee tawarkan, kan bakar uangnya makin banyak gitu ya. Nah, bakar uang itulah yang disebut customer acquisition cost ya bagi si fintech ya. Jadi promosi ya yang gila-gilaan gitu, bahwa dia gratis ongkir, promo gratis ongkir, promo Shopee 10-10 gitu ya. Atau ada nggak tuh kayak gitu Bukalapak ya? Artinya kan di Tokped juga ada banyak promo yang ditawarkan. Jadi ketika saya beli gitu ya, beli buku kemarin, ada promo yang ditawarkan. Nah, promo-promo itu meskipun cuma kortingan 2.000, 3.000, 5.000, tapi itu sangat berharga banget. Orang tuh ketika ada promo langsung diklik aja gitu, dan udah pasti pengen pakai terus gitu. Nah, itulah customer acquisition cost. Jadi, cuman memang bentuknya seperti promo tadi ya, bisa dilihat ketika kalian eksekusi. Ya tadi harus dicoba dulu ya. Dicoba dulu beli barang, tapi jangan dipencet tokennya, jangan dieksekusi tokennya ya. Sampai dengan print-printan terakhir kan, apakah akan proceed atau tidak, nah itu kita lihat dulu. Promonya berapa, nah coba kita nanti dari masing-masing segmen itu kita coba ada perwakilannya. Misalkan untuk segmen food, kayak gini ada promonya. Untuk segmen elektronik kayak gini ada promonya. Itu nanti kita bandingkan dengan si Shopee, dengan si Tokped, dan yang lainnya. Nah gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan, oh ternyata bakar uangnya lumayan banyak nih. Nah, itulah yang menjadi customer acquisition cost. Nah, nanti itu akan dipertegas lagi ketika kita ketemu sama CEO-nya ya di tanggal 23. Oke, itu mungkin Raf. Lagi ya, Pak. Oke ya, kita bahas tipis aja deh ya. Nah, bagaimana cara menuangkan tadi bisnis ya, kita melakukan leveling yang namanya bottom up ya. Dari tadi slide-nya apa yang di-share Pak Agung itu saya coba, nggak ada sih. Nah, saya coba bandingkan dengan slide yang saya punya dari CSA ya, Certified Security Analyst. Nah, ternyata sama ya, intinya memang dari beberapa referensi ada skema bottom up, ada top down ya. Bottom up itu kayak gini nih ya. Dari mulai makro ya sama pasar modal ke industri, turun ke industri sama turun ke perusahaan. Nah, inilah analisis top down ya. Nah, kemarin kita baru yang perusahaannya dulu ya, bisnisnya dulu, bisnis and strategi. Nah, kalau kita mulai dari bawah berarti kita namanya bottom up ya. Yang pertama ini dulu, yang kedua yang analisis industri, yang ketiga baru analisis ekonomi dan pasar modal. Ya, seperti itu. Nah, kemarin industri udah ya, analisis perusahaan udah ya. Kita menggunakan strateginya Porter ya, untuk cost sama untuk product differentiation. Ya. Sama yang ketiga ya, untuk cost ini berarti expense ya,
Untuk product differentiation ini berkaitan dengan revenue, ya. Nah, yang ketiga kita melakukan yang namanya supply and demand analysis, walaupun nanti ada kaitannya dengan cost and product differentiations, ya, supply and demand. Kalau supply, ya, maka berkaitan dengan apa? Dengan cost leadership, ya. Artinya bagaimana dia meminimalisir cost customer acquisition cost, gitu ya. Bagaimana agar jumlah klik atau jumlah download aplikasinya itu makin banyak, apa aja yang perlu dibakar, duit apa aja yang perlu dibakar, berupa promo, ya, promo untuk elektronik ini dan ini, gitu ya. Nah, memang kita nggak akan bisa mendapatkan itu dari laporan tahunan. Kita harus coba langsung di aplikasi Bukalapak, ya, dan kita coba bandingkan dengan Shopee, Lazada, dan sebagainya, ya, dengan barang yang sama aja, gampang ya. Misalkan kita belinya, misalkan apa tuh, Samsung gitu ya, Samsung handphone yang paling terkenal apa? iPhone lah mungkin ya. iPhone, misal iPhone 13 mungkin kalau ada. Nah, bandingkan di antara Bukalapak, Lazada, Blibli dan sebagainya. Nah, untuk food sama juga nanti perbandingannya, ya. Untuk A, B, C, D, E. Nah, nanti kita lihat tuh. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan kesimpulan, oh ternyata customer acquisition cost yang dikeluarkan oleh Bukalapak promo untuk di iPhone segini, untuk di food segini, ya, untuk di yang lain segini. Nah, kayak gitu nanti bisa kelihatan. Ya, memang kita tidak bisa mendapatkan full picture, tapi paling tidak kita udah tahu lah kira-kira customer acquisition cost-nya itu apa aja, ya. Nah, oke. Dari situ baru kita naik lagi ke atas, gitu ya. Supply ini berkaitan dengan customer acquisition cost, ya. Jadi kalau gitu berarti kan ada suntik, dia biar bisa bakar uang gitu ya, berarti kan apa yang perlu diminimalisir gitu ya, biaya iklan, biaya yang lainnya gitu. Nah, bagaimana strategi dia dalam meminimalisir efisiensi dari sisi expense yang dikeluarkan, ya, bagaimana dia menurunkan customer acquisition cost, itu intinya gitu ya. Nah, itulah supply. Nah, demand-nya berkaitan dengan product differentiation atau revenue. Ini demand-nya. Demand-nya. Kemarin demand-nya ada di slide-nya Paulo, ya, di supply, apa sih namanya teh? Revenue growth, ya, kalau tidak salah. Nah, revenue growth-nya dilihat tuh. Apa aja indikator untuk revenue growth-nya, ya. Nah, itu berkaitan dengan revenue nanti. Udah ya dari situ. Nah, barulah nanti kita bergerak ke atas. Untuk analisis industri. Analisis industri ada bisa menggunakan Porter, ya, 5 forces Porter. Kemarin kita udah sampai sini belum sih? Belum ya? Atau bisa menggunakan CAPM, ya. Nah, seperti itu guys. Jadi bisa kemarin udah ya kalau nggak salah ya, CAPM atau Porter, ya. Nah, baru yang ketiga ini analisis ekonomi dan pasar modal, ya. Nah, Porter itu berarti berkaitan dengan si yang bawah ini ya. Saya coba screen ke bawah. Nah, Porter itu berkaitan dengan yang ini nih, ya. 5 ya. Konsepnya Porter, ya. Rivalry, kemudian bargaining power, substitute product, bargaining power supplier, sama trade of new entrants, ya. Nah, di sini lihat nih, barrier to entry-nya, economic of scale, brand loyalty, capital requirements, cumulative experience, government policy, sama yang lain-lainnya, gitu ya. Nah, ini untuk ancaman si new entrants-nya. Ada nggak new entrants-nya dari Bukalapak? Ya, tadi tuh JDID. Itu kan pemain baru di Indonesia. Gimana nih ancaman dari JDID? Dilihat tuh dari tadi jumlah kliknya ternyata paling bawah tuh ya. Nah, tapi jangan-jangan nanti JDID dapat suntikan modal yang sangat besar sehingga bisa bakar uang seperti halnya Shopee, ya. Nah, harus hati-hati. Nah, kamu harus lihat dari berita-berita yang ada. Ya, JDID dapat suntikan modal dari siapa aja, ya. Nah, nanti kayak gitu. Kemudian kalau bargaining power of buyers, ya, berarti ini adalah customer-nya, ya. Customer loyalty-nya berarti nanti kelihatan berapa jumlah customer-nya. Nah, tadi ya berapa juta pelanggan, ya. Bisa kelihatan Bukalapak peringkat 3. Ya. Kemudian price sensitivity yang tadi ya, bahwa ketika kita bandingkan ya antar harga iPhone di Bukalapak dan sebagainya, oh ternyata memang paling mahal di situ gitu kalau kata Kistan ya. Ya udah kita dapat evidence ternyata apa yang membuat dia lebih mahal ya. Berarti bisa jadi ada potongan fee yang dia terapkan terhadap si merchant itu lebih gede ya. Nah, fee yang pertama, yang kedua
apakah promonya ada, ya? Promonya banyak atau enggak gitu. Nah, promo ini berkaitan dengan cost leadership tadi, ya, dengan customer acquisition cost, ya. Nah, karena kenapa kan promo itu ya untuk menarik minat si customer. Orang mau datang karena ada banyak promo, gitu kan ya. Grab dipakai karena lebih banyak promo yang ditawarkan dibandingkan Gojek, gitu. Nah, ini juga sama, ya. Tokped sekarang menjadi leading karena banyak promo yang ditawarkan oleh Tokped juga. Shopee udah habis promonya, ya, gratis ongkir dan sebagainya udah dikit lagi. Nah, sekarang Tokped banyak, makanya Tokped naik lagi. Nah, itu promo itu berarti kan expense, ya, berarti artinya apa? Kita memberikan subsidi gitu, ya, memberikan potongan harga. Artinya apa? Expense-nya makin banyak gitu, ya. Artinya beban penjualannya itu makin banyak, ya. Customer acquisition is berkaitan dengan beban penjualan atau sales cost gitu, ya. Nah, bukan, bisa jadi dia tidak dikelompokkan sebagai COGS, tergantung kebijakan masing-masing. Nah, itu nanti dilihat, ya. Jadi price sensitivity itu selain harga yang mahal bisa ada dua sisi. Satu fee-nya berarti berkaitan dengan revenue, satu promonya berarti berkaitan dengan si cost, ya. Nah, baru kita lihat substitute produknya yang tadi, ya. Ancaman dari sisi substitute produk apa? Offline market, ya. Offline, ya. Berarti apa yang bisa mengguncang dunia marketplace? Silakan baca jurnal, ya, atau cari berita-berita. Kemudian kamu lihat tuh, kira-kira bisa mengancam nggak dalam waktu dekat. Nah, kemudian bargaining power of supplier tadi, ya. Nah, berarti dia kan hosting jasa layanan tersebut, gitu, ya. Kayaknya itu tarifnya sama aja. Atau server, berarti ada, karena data yang digunakan, maka cloud computing itu sangat berpengaruh. Apakah servernya Bukalapak itu nyewa, ya, ataukah gimana tuh cara pemeliharaan data base-nya si Bukalapak, ya? Karena ini kan bermain di big data, ya. Nah, big data berarti kan berkaitan dengan data analytics, ya. Nah, seperti itu. Bagaimana penggunaan artificial intelligence di Bukalapak? Nah, itu berkaitan dengan bargaining power of supplier. Artinya kalau dia mau menggunakan AI, gitu, ya, AI-nya diperkuat untuk menganalisis big data, maka dia akan bayar konsultan IT. Nah, gimana tuh relationship antara dia dan konsultan IT-nya? Nah, dan fintech berarti erat kaitannya dengan IT konsultan, ya. IT konsultan. Ya udah, nanti kalian tinggal lihat, ya. Siapa yang menjadi konsultan IT-nya Bukalapak dari India? Kalau Gojek kan dari India, ya. Nah, kalau ini dari mana nih? Kalau tidak salah ini Microsoft, ya. Salah satu pemegang saham Bukalapak adalah Microsoft Corporation. Nah, berarti itu pemain besar juga tuh, ya. Seperti itu. Nah, jadi dan yang ketiga adalah rivalry among competitors-nya. Tadi, ya, rivalry tadi itu bisa kelihatan dari industri growth, apa namanya, number of competitors-nya tadi ada berapa banyak, ada 5 gitu, ya. Diversity-nya gimana dan seluruhnya. Nah, itu adalah 5 unsur dari Porter. Nah, nanti kalian tinggal scoring, ya, scoring. Untuk yang Bukalapak bagaimana skornya? Nah, kamu jembrengin dengan peers-nya. Peers-nya ada 5, berarti nanti plus Bukalapak ada 6, gitu, ya. Nah, skalanya gimana? Kayak diurutin aja berarti. Atau bisa jadi kamu 5 skala, ya, 5 skala, ya, 5 skala. Nanti tinggal dilihat aja, ya. Berarti apa namanya, dari 6 perusahaan ini mana yang mendapatkan skor 5 untuk new entrants. Ya, untuk bargaining power customer gimana? Kemungkinan perbandingannya terbesarnya adalah Tokped sama Shopee. Itu aja yang jadi konsentrasi, ya. Oke. Nah, dari situ itulah industri, ya, industri. Nah, kemudian competitive advantage-nya apa? Kalau kalian lihat, ya. Nah, sumber utama dari competitive advantage itu adalah yang tadi, ya, cost and revenue, ya, atau supply and demand analysis, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi seperti ini. Nah, ini nanti berkaitan dengan competitive advantage yang ditawarkan oleh Bukalapak. Ini industri analysis, ya. Yang pertama business description udah jelas tadi, ya. Yang kedua industri analysis, ya ini, gitu, ya, tampilkan ini. Nah, nanti kita bundling digabungkan dengan economic and market analysis, ya. Nah, dilihat nih, market sama economic itu selalu beriringan bareng, berjalan bareng, ya. Nah, oke, jadi ini external analysis yang tahap 2, ya. Kalau untuk internalnya tadi, ya, udah, ya. Business and strategi itu internal analysis. Analisis business descriptions, kemudian strategi ke depannya seperti apa, strategi cost-nya kayak gimana, strategi revenue-nya kayak gimana.
Atau berkaitan juga dengan supply and demand strateginya gimana. Ya, ini internal analysis ya. Kalau yang eksternal itu tadi dua ya. Yang eksternal itu adalah industri analysis plus juga yang kedua itu adalah si economic analysis ya. Nah, ini biasanya dibundling jadi satu competitive positioning. Kalau di istilah CFA-nya, competitive positioning ya. Yang ini tadi Tangguh udah bagus ya, business description-nya. Berarti nanti business description itu kalian melihat segmen reporting ya. Main pertama marketplace, main tadi seperti yang Arsi bilang. Yang kedua adalah mitra, yang ketiga adalah buka pengadaan. Nah, ini gimana nih segmennya? Strategi dari masing-masing segmen ini kalian harus analisis ya. Strategi untuk marketplace gimana, untuk mitra gimana, untuk pengadaan gimana, gitu ya. Nah, kemudian dikaitkan dengan si supply and demand-nya ini untuk jangka panjang, gitu ya, untuk lebih besar lagi, gitu ya. Jadi untuk marketplace ini kan revenue strategi berarti ya, revenue strategi. Nah, bagaimana dan ini revenue berkaitan dengan demand strategi. Nah, berarti dari sini juga kalian bisa melihat bagaimana cost strateginya ya. Nah, cost strategi berkaitan dengan supply strategi ya, cost acquisition, customer acquisition cost dan sebagainya. Nah, kayak gitu ya, berarti business description is talking about two aspects ya, are talking about two aspects. Yang pertama revenue ya, segmen reporting tadi, marketplace, mitra yang pengadaan. Yang kedua adalah cost ya. Cost ini berarti berkaitan dengan cost strategi atau customer acquisition cost. Nah, ini yang menjadi fokus utama kalian dalam menganalisis bisnis dari si Bukalapak atau business descriptions ya. Nah, baru yang kedua analisisnya adalah industri atau competitive positioning. Nah, ini judulnya kalau di CFA itu adalah industry and competitive positioning. Nah, nanti melingkupi dua hal, analisis industri dan analisis ekonomi. Jadi sifatnya bottom up ke atas. Dari analisis bisnis atau internal dulu, kemudian ke atas ke industri, kemudian ke atasnya lagi karena yang lebih makro, economic analisisnya kayak gimana ya. Nah, oke. Nah, sekarang gimana cara melakukan analisis industri tadi udah ya, dengan melakukan Porter tadi, itu analisis industri untuk melihat peers ke sampingnya seperti apa. Jadi analisis yang kedua itu adalah industri analisis ya. Tadi yang pertama itu dilihat dari si porternya. Yang pertama itu dari si overview dari peers-nya. Peers-nya dilihat ya, kemudian baru yang kedua itu overview dari si porternya gitu ya. Porter five forces strategic analysis ya. Yang five forces. Jadi seperti itu. Jadi kalian lihat dulu peers-nya kayak gimana. Nah, kemudian yang Tangguh bikin tadi itu bisa bermanfaat banget ya untuk si peers-nya ya, si analisis industrinya gitu ya. Jadi bisa dilihat siapa yang leading dalam hal ini. Tandanya apa? Jumlah download aplikasi tadi ya. Nah, kemudian atau mau dikaitkan ke bisnis juga mangga, silakan ya. Seperti itu boleh saja, bebas ya. Cuman kamu harus lebih sharpening lagi bahwa berkaitan dengan analisis internal itu harus melingkupi ke revenue sama cost gitu ya. Boleh cost-nya tapi kayaknya cost nggak bisa dikorbankan karena kemarin udah ada isu tentang customer acquisition cost. Jadi itu harus ditampilkan ya. Yang kemarin Paulo bilang itu hint atau itu petunjuk bahwa dalam analisis kita harus ada itu semua. Ya, seperti itu ya berarti. Nah, kemarin industrinya berarti tadi ya, kalian lihat lagi yang yang udah Paulo bilang kemarin, kalian tonton lagi videonya ya. Nah, dilihat nih industrinya concernnya kemana sih Paulo, gitu ya. Ke peers-nya kalau yang Tangguh bilang tadi itu untuk membandingkan berapa jumlah aplikasi yang di-download ya. Posisi Bukalapak ada di mana? Nah, itu maksudnya ke industri sebetulnya gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua analisis porternya juga ya. Seperti itu ya. Nanti kelihatan jelas bagaimana dia competitive positioning-nya. Oke? Nah, baru nanti yang ketiga economic analysis. Nah, baru kaitkan dengan si makro analysis ya. Bagaimana inflasi kaitannya atau bagaimana kaitannya juga dengan suku bunga BI rate ya. Nah, dan juga bagaimana kaitannya dengan IHSG ya. Nah, untuk ekonomi ini inflation rate NBI, IHSG ini adalah pasar modal ya. Nah, oke. Nah, sekarang saya jelasin dari atas dulu ya.
Ini singkat aja ya. Jadi untuk menganalisis ekonomi kan industri udah ya. Industri udah tadi horizontal, jumlah klik dan sebagainya. Baru ke analisis makronya, kita kaitkan dengan makronya. Nah, ada 7 indikator, tapi kalian pilih, jangan 7-7-nya. Ntar nggak cukup laporannya. Pilih yang paling relevan. Ya. Nah, kalau di analisis itu gitu, pilih yang paling relevan, yang kira-kira bisa sangat seksi untuk diungkapkan. Kalau kita ungkapkan ini, orang akan melihat, akan memperhatikan. Nah, sehingga kalian pilih dari 1 sampai 7 ini yang kira-kira menarik yang mana. Ya. Pertama dari pertumbuhan ekonomi atau PDB. Nah, PDB ini jarang digunakan sekarang. Ya, jadi untuk pertumbuhan ekonomi itu ada beberapa sektor yang dilihat. Ya. Nah, saya buka nih ya. Ada beberapa sektor yang dilihat ya. Pertama adalah kok nggak ada sih? Nah, jadi ekonomi itu kamu bisa melihat ke BPS. BPS itu pertumbuhan ekonomi diukur dari PDB sama diukur dari per sektor konsumsi rumah tangga, ya. Nah, artinya apa? Artinya bisa nggak itu berkaitan dengan bisnis marketplace-nya? Artinya kalau konsumsi rumah tangga meningkat, berarti kan orang banyak nyari barang. Nah, dilihat tuh kaitannya dengan sektor yang ada di di Bukalapak gitu. Bagaimana impact-nya terhadap marketplace. Nah, kamu cari data-data BPS deh coba ya. Data-data BPS siapa tahu ada, atau data-data IMF atau yang lainnya siapa tahu ada, ya. Mana ya? PDB ini udah jarang. Nah, ini dia ya, sektoral. Nah, ini dia ya. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi itu ada beberapa tolak ukur. Pertama dari lihat PDB-nya gitu ya. Nah, PDB ini dibagi berdasarkan pengeluaran ya. Ini ada di BPS, kalian bisa lihat ya. Nah, di sini berdasarkan sektoral ya. Nah, sektoralnya berarti ada pertanian, pertambangan, pengolahan dan sebagainya. Nah, kalian bisa melihat nih Bukalapak dia relate-nya ke pertumbuhan ekonomi yang mana. Nah, kalau di sini kan pengeluaran ini konsumsi rumah tangga ya. Berkaitan dengan konsumsi rumah tangga. Nah, ya, kalian bisa lihat. Kalau konsumsi pemerintah meningkat nggak nih? Ya, ada kaitannya nggak pemerintah beli dari Bukalapak atau tidak gitu. Nah, konsumsi RT berarti kan ini orang akan mendownload Bukalapak gitu ya. Kemudian akan beli dari sana. Kalau dia naik, maka porsi yang akan Bukalapak makan itu nikmati itu ada atau tidak gitu ya. Nah, ini kaitkan dengan yang tangguh tadi tuh ya. Tadi kan Tokped yang pertama, Shopee yang kedua, Bukalapak yang ketiga ya. Buka yang ketiga. Nah, kira-kira kalau konsumsi rumah tangga naik, maka yang akan menikmati pangsa terbesar kemungkinan adalah Shopee sama Tokopedia. Bukalapak kebagian cipratan yang mana nih? Tadi kata Kopa bahwa kalau dia nyari food and beverage mungkin kalah sama Tokped sama Shopee. Tapi kalau untuk elektronik biasanya orang lebih ke Bukalapak, Pak. Nah, bener nggak nih? Nah, jadi intinya adalah kalau konsumsi RT meningkat, kemungkinan RT itu bisa dibagi ke sektor-sektor nih ya. Seperti itu. Ada sektor mana aja? F&B gitu ya. Kemudian ada sektor teknologi gitu ya, konsumsi teknologi dan sebagainya. Mungkin Bukalapak bisa menikmati konsumsi di teknologinya. Nah, artinya apa? Dengan naiknya pertumbuhan ekonomi gitu ya, maka pangsa sektor teknologi mungkin bisa dinikmati oleh Bukalapak. Nah, kira-kira berapa persen yang bisa kalian prediksi? Nah, kamu bisa melihat dari historical data dulu, gitu ya. Nah, nanti dibandingkan nih, ekonominya misalkan selama Q1 sampai Q3 2021 naik, misalkan ya. Kamu bisa lihat tuh, konsumsi teknologi misalkan yang apakah ikut naik juga atau tidak, ya. Kalau ikut naik juga, berarti kalian kira-kira taksir berapa porsi yang dinikmati oleh Bukalapak, ya. Bahkan kalau bisa lebih detail gitu ya, nanti bisa nggak nih datanya didapatkan untuk yang food and beverage sama teknologi ini ternyata Shopee mengambil pangsa terbesar di sini. Nah, ini adalah marketnya si Tokopedia dan Shopee. Tapi di teknologi ini ternyata Bukalapak gitu. Nah, ini ada nggak datanya? Nah, nanti kalian silakan cari ya. Sebisa mungkin kalau dari jurnal itu indikasi awal. Nah, tapi kita harus mencari datanya ya. Datanya.
bisa jadi untuk menggambarkan bahwa Bukalapak lebih diminati di teknologi, indikatornya apa? Kalau Tangguh tadi kan Bukalapak kalah di marketplace karena indikatornya tadi ya, jumlah yang download aja udah kalah. Seperti itu. Nah, kalau ini gimana nih? Berarti kita harus melihat ke consumer behavior-nya. Ada kaitan nggak gitu ya pertumbuhan ekonomi dengan ini? Kalau nggak ada kaitan berarti di skip. Nah, itu kalau pertumbuhan ekonomi based on PDB ya. Kalau nggak ada kaitannya udah skip, jangan ambil yang PDB. Masih banyak indikator ekonomi yang lainnya. Nah, inflasi sekarang, kalian lihat juga nih. Nah, inflasi ini kita berada pada kondisi apa nih? Kalau 2020 kita kan resesi, 3 kuartal betul-betul pertumbuhan negatif. Nah, kalau 2021 pertumbuhannya udah mulai positif ya. Nah, apakah Bukalapak dapat jatah, bisa menikmati atau tidak? Nah, nanti kalian lihat. Kalau ternyata kayaknya susah Pak dianalisis, nggak ada evidence-nya, ya udah. Kalian nanti bisa coba download report yang dibuat oleh analis ya, bagaimana cara dia menelaah industri atau ekonominya, mengkaitkan analisis ekonomi dengan analisisnya Bukalapak yang ada di reportnya mereka. Kemarin kan saya udah share ya. Nah, kalian bisa belajar dari situ. Lihat tuh, mereka melihat mengukur indikator ekonominya dari indikator apa yang digunakan. Bisa jadi PDB, bisa jadi inflasi, tingkat bunga, nilai tukar kurs, atau mungkin surplus, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau di inflasi berarti harga barang-barang naik. Kalau harga barang-barang naik, maka konsumsi rumah tangga juga naik, gitu ya. Nah, berarti ini bagus nih. Harga naik, konsumsi naik, berarti PDB nanti akan meningkat juga. Kenapa? PDB meningkat ya, logika aja, ya. Orang daya beli udah tinggi, gitu ya. Harga barang-barang juga naik, orang masih tetap beli, gitu ya. Artinya apa? Otomatis perputaran uang nanti akan meningkat. PDB-nya juga naik, gitu ya. Nah, oke, kaitannya dengan Bukalapak apa inflasi? Berarti kaitannya dengan marketplace-nya, ya, dengan mitranya juga mungkin, ya. Nah, artinya apa? Di sektor real di bawah, di sektor retail, ini biasanya ketika ini yang paling terdampak dari inflasi, ya. Inflasi naik 5%, berarti harga barang-barang di sektor bawah, ya di retail, ini naik juga gitu, dan ini lumayan bisa naik 1.000-2.000 perak gitu ya. Nah, kira-kira gimana tuh caranya tuh? Apakah demikian ataukah malah ya terjadi anomali? Dia inflasi 5%, malah sektor real meskipun naik 1.000, volumenya banyak gitu. Nah, ini anomali yang terjadi ketika krisis kita di tahun 98 ya. Jadi sektor real justru makin meningkat. Bagaimana behavior di tahun 2020? Ternyata sektor real nggak bergerak juga, men. Nah, volumenya stagnan. Nah, artinya ini krisis yang lebih parah dibandingkan yang ada di tahun 98. Ya, kenapa? Karena adanya PPKM dan sebagainya, ya. Sehingga membuat orang tidak bisa berdagang. Kalau dulu di tahun 98 orang bisa berdagang gitu ya. Nggak ada PPKM gitu. That's why sektor real ketika inflasi naik gitu ya, maka barang-barang mahal di bawah gitu. Tapi tetap aja dibeli. Kenapa? Karena orang tetap berjualan, orang tetap berdagang dan sebagainya. Harga barang-barang mahal tetap dibeli gitu ya. Nah, kalau sekarang kondisinya beda. Harga barang-barang mahal nggak ada yang mau beli gitu. Kenapa? Jualan aja susah, income-nya juga cekak gitu. Nah, kayak gitu. Nanti kalian lihat dampaknya ke volume dari penjualan marketplace-nya Bukalapak naik atau turun. Ya. Nah, itu bisa diprediksi. Nah, nanti kalian cari berita-berita terkait untuk menguatkan make sense the data-nya atau menguatkan logika kalian. Gitu ya. Memang harus banyak baca dan harus kayak tadi ya, kayak Kopal ya, baca-baca jurnal, baca-baca berita, baca-baca video dan sebagainya. Nanti akan puzzle-nya akan relate ke menuju ke satu titik gitu ya. Nah, tinggal nanti kita cari evidence-nya berupa data ya. Nah, memang ini menantang. Nah, tingkat bunga, nah ini berpengaruh nggak? Kalau di reportnya UI ya, ini berpengaruh. Kenapa? Dia ke WACC ya. Nah, jadi ini bagian dari analisis industri dan ekonomi dimunculkan di awal oleh tim UI. Ya, apa nih BI rate? Ya, BI rate ini ya dilihat nih bagaimana grafiknya selama 1 tahun terakhir per kuartal atau mungkin per bulan malah ya. Nah, kalau turun, nah berarti kalau BI rate turun, nah maka otomatis cost of debt-nya juga akan turun, gitu ya. Nah, kalau cost of debt turun, maka berpengaruh ke valuation kalian.
Nah, gitu maknanya. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya, kenapa valuations-nya? Karena valuation itu kan menggunakan WACC. Ya. WACC itu adalah COD ditambah dengan cost of equity. Ya. COD ini sangat bergantung ke BI rate, suku bunga pinjaman. Ya. Kalau turun, maka pinjaman juga akan turun. Kalau naik, ya pinjaman juga akan naik, cost of rate-nya naik. Kalau equity bergantung ke CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Ya. Di mana unsur terbesarnya adalah risk free rate atau yield-nya si sukuk atau sun yang 10 tahun, ya. Nah, kalian lihat juga kalau BI rate turun, bagaimana dengan risk free-nya? Bagaimana dengan yield-nya si government bonds, gitu ya. Nah, seperti itu. Kalian bisa melihat tuh, government bonds-nya ada banyak nih. Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, atau ada yang 1 tahun. Bagaimana tuh government bonds-nya? Nah, itu juga dilihat ya. Kalau ternyata kalian menggunakan benchmarking untuk yang 10 tahun, ya, BI rate turun, government bond juga turun, maka nanti berdampak terhadap COD untuk BI rate, government bonds ini untuk berdampak ke COE. Itu ya, COE. Nah, gitu. Nanti lihat lagi beta sahamnya kalau gitu, tetap atau berubah, ya. Nah, itu suku bunga. Nah, kalau nilai tukar kurs gimana? Nilai tukar kurs ini berkaitan dengan si forecasting-nya. Gitu ya. Kalau kurs kita semakin menguat, artinya apa? Ya kayak kita nih anomali nih ya. 16.000 loh sekarang. 16, 14 sampai 16.000. Kalau di tahun 98 ini terjadi kerusuhan, tapi di kita sekarang malah adem ayem aja. Nah, ini menggambarkan apa? Fundamental ekonomi kita kuat. Gitu ya. Artinya duit masyarakat masih banyak gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus gimana nih? Apakah kurs kita menguat atau melemah dalam 1 tahun terakhir ini? Ya. Nah, kemudian dikaitkan juga dengan si growth-nya, revenue growth-nya, gitu ya. Ini berkaitan dengan ekspor, gitu ya, atau dengan transaksi marketplace, ya. Bukalapak kan kalau kayak Zalora itu ada yang impor dari luar negeri. Nah, kayak gitu ya. Nanti kalian lihat nih, Bukalapak ada nggak yang kayak gitu? Ya, kalau di Shopee itu ada tuh impor dari luar negeri, gitu ya. Perlu pengiriman 10 hari. Nah, ini berpengaruh nih nilai tukar kurs ini ya terhadap harganya. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau defisit surplus anggaran kalian melihat, nah kalau ternyata nggak ada kaitannya ya di skip ya. Nah, jadi dari semua ini kalian melihat yang paling berpengaruh yang mana? Nah, yang terakhir kalau saya lihat ya adalah si defisit surplus anggaran. 6 sama 7 ini saya kira ini bisa di skip lah ya. Tapi nanti kalian bisa lihat juga ya. Cuman bagi saya ini kurang menarik sih. Defisit neraca perdagangan dan sebagainya itu kurang seksi untuk diangkat. Nah, kalau surplus anggaran ini berkaitan dengan apa? Kebijakan pemerintah fiskal sama moneter kita. Kalau kurs ini moneter ya. Kebijakan moneternya gimana? Gitu ya. Nah, nanti kalian bisa lihat. Ya, BI rate juga sama moneter ya. Nah, kalau surplus anggaran ini fiskal berkaitannya dengan kebijakan fiskal. Nah, fiskal ini artinya apa? Defisit anggaran kita ini dari tahun kemarin 2020 adalah 6%. Tahun 2021 proyeksinya berada di kisaran 3%. Artinya apa? Artinya logikanya gitu ya. Yang namanya defisit itu kan pendapatan dikurang dengan expense ya. Sama dengan defisit gitu ya. Artinya expense-nya lebih gede. Contohnya 10 price-nya pendapatannya. Expense-nya 15 ya. Maka defisitnya adalah minus 5 ya. Nah, kayak gitu kan. 5 ini gimana caranya? Karena pemerintah dengan menerbitkan surat utang ya atau minjem ke World Bank gitu ya. Nah, dari sini timbul gejolak nggak tuh terhadap market ya, terhadap IHSG. Nah, kalau ternyata menimbulkan gejolak IHSG menjadi turun, maka harga saham juga akan turun ya. Maka PER, price earning ratio sama PBV itu pun akan berpengaruh ya. Berarti ini akan ikut turun juga ya, karena kan berbasis price. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kalian melihat kalau dia targetnya misalkan diturunkan menjadi 3%, minus 3. Berarti ada 2 cara, either pendapatan di otak-atik atau expense yang di otak-atik, atau malah keduanya, gitu ya.
Nah, yang pertama kalau dia berarti agar menjadi 3, nah berarti dinaikkan tuh pendapatannya, berarti 12 dikurang 15, gitu ya. Nah, sama dengan minus 3. Nah, 12-nya dinaikkan, berarti ini plus 2. Nah, kalau plus 2 ini berkaitan dengan pendapatan pajak, artinya akan ada yang namanya ekstensifikasi perpajak. Nah, kayak gimana berkaitan dengan kebijakan pajak di kita? Apakah ada kaitannya atau tidak? Bagaimana dampaknya terhadap si Bukalapak? Ya. Nah, kalau dia OLX mungkin iya karena ada relaksasi PPNBM gitu ya terhadap mobil. Nah, kalau Bukalapak ada nggak relevansinya? Nah, nanti kalian harus bandingkan gitu ya. Nah, kemudian atau yang kedua adalah si pajaknya tetap 10, expense yang dikurangin menjadi 13. Nah, kalau expense berarti berkaitan dengan government expenditure, berkaitan dengan kebijakan pengeluaran atau belanja negara. Berarti akan ada efisiensi. Nah, berarti apa? Belanja pemerintah akan turun, ya. Pengadaan pemerintah akan turun. Kalau pengadaan pemerintah akan turun, ada nggak dampaknya terhadap Bukalapak? Ya. Kalau dia Wika gitu ya, konstruksi, ini gede banget dampaknya. Kenapa? Berarti belanja untuk infrastruktur akan turun. Nah, Wika highly depend on proyek pemerintah. Artinya kalau proyek pemerintah melakukan efisiensi belanja negara, artinya nanti revenue Wika pun akan turun. Nah, kalau Bukalapak ada nggak pengaruhnya kayak gitu? Nah, kalian harus analisis juga. Kalau nggak ada berarti kita buang, nggak usah pakai ini, ya nggak usah pakai ini. Yang dipakai mungkin 1 sama 3 doang, atau sama 2 juga. Nah, itu yang nanti akan kalian tampilkan. Nah, ini wajib ada ya. Salah satu aja ya, yang beratnya condongnya kemana? Ya, relevannya ke arah. Nah, oke, itu aja. Itu terkait ekonomi ya. Terkait ekonomi, sehingga nanti kalau kita lihat ke laporan-laporan yang ada ya. Nah, di sini contohnya ini yang punya Manila ya. Pemenang juga nih. Business descriptions ini udah ya. Kalian berbicara kalau di sini itu dia tentang segmentasi perusahaan ya. Nah, bagaimana ownership structure ini ada. Ya, kalian juga lihat nih nanti ownership structure dari Bukalapak tuh modal sahamnya itu adanya apa aja. Ini penting ya. Kalian mesti tampilkan juga di business descriptions-nya kalian atau analisis bisnisnya kalian. Ya, analisis internal. Nah, kemudian analisis industri sama commodity positioning tadi ya. Kamu melihat ke arah si industri porter tadi sama analisis ekonomi dan pasar modal. Ya, kalau di sini lihat domestic outlook, nah ini berdasarkan analisis ekonomi nih, ya. Consumption growth ya. Ini kan dari BPS nih, bisa dilihat. Public investment ini juga lihat dari data BPS juga, ya. Ada nggak? Nah, kalau Manila ini berbicara judulnya aja industri, ya. Tapi di dalamnya analisis ekonomi yang lebih dominan. Nah, ini kalian lihat ya. Ini ekonomi juga. Consumer categories offer sustainable growth. Ya. Sama, ini juga ekonomi juga. Nah, ya. Nah, kalau ini mungkin konsumennya dari sisi siapa tuh? Tadi tangguh nih ya. Dari sisi yang tadi tunggu, yang jumlah klik gitu ya, jumlah download aplikasi sama kebijakan untuk kemitraan yang akan kedepannya lebih dibangun. Nah, ini dari situ tuh bisa nanti dikaitkan. Ya. Kemudian ini domestik. Nah, ini untuk kalau saya melihatnya ini justru lebih banyak di masalah ekonomi yang diangkat oleh si Manila ya. Nah, kayak gitulah kurang lebih ya. Nah, di sini baru export outlook sama supply outlook-nya. Nah, ini berbicara dengan tentang strategi juga ya. Strategi. Jadi ini dicampur nih ya. Industry overview, competitive positioning ya. Nah, jadi ini masih berbicara ini masih berbicara ekonomi dulu. Jadi domestic outlook ini ekonomi ya. Export outlook ini juga ekonomi ya, ekspansi dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini masih berbicara ekonomi ASEAN, kemudian kalau ekspor. Nah, ini chemical gitulah kalau ini ya. Nah, kemudian supply outlook juga ini karena ini seperti ICBP ya, maka harga dari minyak sawit dan sebagainya, nah itu menjadi relevan. Nah, barulah berbicara dengan industrinya. Nah, industrinya apa nih? Ya, porter lah, nggak ada lagi ya. Tuh. Nah, corporate growth juga sustain domestic dominance dan sebagainya. Nah, ini tambahan-tambahan aja. Ya, jadi intinya adalah
ketika kita berbicara industri and competitive positioning, Manila ini menampilkan analisis ekonomi dulu yang diutamakan, ya. Kemudian setelah itu competitive positioning, ya. Ini Porter juga, gitu ya. Plus tambahan satunya lagi adalah growth strateginya, ya. Nah, ini penting juga, ya. Kalau growth strategi itu ini lebih ke arah analisis internal, ya, internal perusahaan, ya. Kayak tadi itu tadi omongin bahwa kedepannya growth strateginya berbicara terkait dengan mitra. Nah, nanti itu masuknya ke growth strategi, ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kayak yang Tangguh bilang tadi, untuk bahwa berorientasi pada mitra itu growth strateginya, ya. Marketplace-nya, jumlah kliknya itu berbicara di tataran yang apa ya, yang industri sini ya, mana? Nah, competitive positioning nanti bisa masuk ke sini, Gu, ya. Ya, jadi industri overview, jumlah kliknya mana tuh? Oh, ternyata kalah tuh dia. Tapi kamu lihat perdalam dengan analisis Porternya kayak gimana. Direlatekan seperti itu, ya. Oke, nah itu kurang lebih. Jadi kesimpulannya adalah untuk Manila ini dia menampilkan business descriptions-nya terkait dengan segmen reporting, ya, just business descriptions, ya, sama strategi. Udah itu dong, growth strategi. Nah, terus analisis eksternalnya dia berbicara tentang ekonomi sama industri. Ekonominya banyak, ya, industrinya dia ke Porter. Ya. Seperti itu. Nah, nanti kalian juga bisa meniru, cuman dimodifikasi, ya, di competitive positioning-nya mungkin yang tadi, ya, yang marketplace tadi, ya, bagaimana posisinya ternyata peringkat ketiga. Nah, kalau yang growth-nya tadi, ya, mitra akan lebih didorong. Nah, itu yang isu yang paling menarik untuk diangkat. Nah, tinggal ekonomi yang kalian pikirin, ya, mana yang kira-kira menarik untuk diangkat dari 7 indikator tadi, ya. Oke, nah kalau kita lihat lagi di ini dari si apa ya? Dari si VAT ini, ya. Ini apa nih? Oh, Switzerland, ya, Lausanne, ya. Maka dia melihat bisnisnya juga sama, selalu ada, ya. Segmen reporting dan sebagainya, ya. Baru di sini industri overview-nya. Nah, dia melihatnya lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah si ekonominya juga, ya. Ekonomi dan sebagainya, ya. Nah, baru competitive positioning ini ke industrinya, ya, ke horizontal, ya, seperti itu. Udah deh beres. Nah, Porter juga tuh. Kalau UI, nah ini UI kita lihat lagi, ya. Kalau yang kemarin business and description juga sama kemarin, ya, menggunakan apa namanya segmen reporting, kemudian juga apa namanya di sini strateginya kayak gimana gitu. Nah, kemudian di industri and kompetitifnya UI menggunakan ya tadi, ya, data demand, ya, untuk TOWR, ya. Nah, kalau yang Tangguh juga bisa tadi, ya, jumlah klik gitu, ya, marketplace. Nah, kompetitifnya UI menggunakan Porter juga sama untuk yang industri apa namanya ekonominya dia menggunakan si interest rate period atau suku bunga BI, ya, dikaitkan dengan BI rate. Udah deh beres. Nah, kompetitifnya tinggal dibandingkan dengan si Porternya dan bagaimana apa yang uniqueness dari sini, ya. Nah, dari demand analysis and supply analysis, ya, seperti itu. Nah, nanti kalian bisa pilih tuh mau pakai gaya yang mana, ya. Silakan aja berkarya kreativitas kalian bermain di sini, ya. Oke, itu kurang lebih, ya. Jadi kesimpulannya adalah pertama bisnis itu analisis internal, ya. Deskripsinya, segmen reporting dan kawan-kawan, strateginya seperti apa itu internal. Kemudian di atasnya industri analysis berarti competitive positioning, Porter tadi. Di atasnya lagi makroekonomi. Nah, makroekonomi dilihat ke indikator-indikator ekonomi yang relevan yang bisa kalian gunakan. Oke, itu aja. Berarti, ya, silakan kalian berkarya di situ. Silakan kalian kumpulkan data-datanya. Ya, framework-frameworknya udah ada, ya. Tadi untuk bisnis and strategi bisa menganalisa dari sisi apa namanya si segmen reportingnya seperti apa, kemudian juga supply and demand-nya seperti apa, ya. Kemudian strategi growth-nya seperti apa, itu bisnis, ya. Industri bisa menggunakan Porter sama tadi perbandingan antar peers, ya, bahwa dilihat dari jumlah download aplikasi Bukalapak kalah, ya. Nah,
growth strategi tadi yang baru ke makroekonominya nanti kalian lihat dari 5 indikator yang kira-kira relevan yang mana, ya. Seperti itu. Nah, dan masing-masing harus ada uniqueness, ya. Artinya apa? Di bisnis and strategi yang uniqueness yang tangguh tawarkan tadi udah bagus, ya, bahwa ternyata mitra itu akan menjadi fokus utama dari Bukalapak, ya. Seperti itu. Nah, reasoningnya kenapa? Karena market dari segi industri analisis kita kalah nih Bukalapak, peringkat ketiga. Shopee sama Tokped merajai, ya. Sehingga Bukalapak nyari segmen yang lain. Nah, itu uniqueness dari analisis bisnis Bukalapak. Uniqueness dari analisis industri yang tadi, ya, bahwa Bukalapak di peringkat ketiga, gitu ya. Nah, uniqueness dari ekonomi apa? Nah, kalian cari tahu juga. Ya. Nah, tadi artinya di masing-masing analisis ini kalian harus bisa menampilkan uniqueness, ya. Nah, oke. Nah, silakan berkreasi lagi. Tadi Tangguh udah lumayan bagus. Nanti kalian tim Raffi dan Dame silakan memikirkan hal yang lain yang kira-kira bisa unik untuk diangkat, ya. Mau tidak mau kalian harus banyak baca berita, banyak baca interview, banyak baca report dari si Paulo yang kemarin itu harus diadres tuh, ya. Berangkat dari situ dulu aja, ditambahkan dengan ya uniqueness yang lain, ya. Tadi itu, ya, kayak CAC itu bagus ke untuk analisis bisnis, ya. Jadi udah dapat 2 tuh. Yang pertama growth strateginya tadi ke arah mitra, sama CAC-nya mungkin nanti dilihat untuk itu yang mungkin nanti bisa kalian tonjolkan dari segi uniqueness dari analisis bisnis, ya. Nah, kamu lihat lagi di slide-nya Paulo lagi yang kemarin. Jadi beranjaknya dari slide-nya Paulo, gitu ya. Nah, untuk industri Paulo menekankan ke arah mana, gitu ya. Nah, nanti kalian lihat lagi. Untuk ekonomi Paulo lebih menekankan ke arah yang mana. Nah, jadi kalian beranjaknya dari situ dulu, ya. Dari si Paulo yang kemarin kita kembangkan. Nah, jangan itu penting, ya, karena kemarin itu sangat relevan banget, ya. Kita udah dapat acuan awal, kita tinggal mengembangkan di atas fondasi yang Paulo sudah tawarkan. So, PR kalian dengerin lagi presentasinya Paulo, kemudian kalian address tuh masing-masing, ya, masuk ke analisis bisnis yang akan kita pakai, kita utilize yang mana. Analisis industri kita utilize yang mana. Analisis ekonomi kita utilize yang mana. Berbasis fondasi yang sudah diterangkan oleh Paulo kemarin, ya. Nah, nanti dari situ udah kita dapat evidence-nya, baru kalian berpikir kreatif lagi. Apalagi yang bisa kira-kira di-raise dari sini. Yang belum Paulo address apa? Yang kira-kira yang belum dia address apa aja, gitu ya. Terus yang kira-kira isu yang bisa di-raise, yang menarik apa aja. Itu nanti setelah kalian melakukan fondasi Paulo sebagai basis dari fundamental analysis kalian. Baik itu industri maupun baik itu bisnis, industri maupun ekonomi, gitu ya. Nah, industri kalau saya berbicara bisnis berarti ini kaitannya pertama dengan growth strategi juga, ya. Nah, kayak gitu. Jadi jangan dipisahkan, jangan dipisah. Oke? Kemarin Paulo udah bikin tuh terkait dengan bisnis itu CAC yang menjadi isu, kemudian growth strategi juga ada, ya. Nah, kalian bisa utilize dari situ, ya, bergerak dari situ. Nah, makanya dari sekarang minggu depan udah mulai mengerucut, ya, arah report kalian berbasis fundamental yang sudah dijelaskan oleh Paul, ya. Sehingga nanti saya minggu depan tinggal lihat nih mana yang udah diomongin Paulo benar atau enggak, nah, mana evidence-nya dan sebagainya. Nanti kelihatan tuh ini bisnis, ini industri, ini ekonomi. Nanti akan semua mulai terpetakan satu persatu. Oke, got it? Paham? Ada pertanyaan dari tim 1? Dari tim 2 dulu, tadi tim 1 mulu. Dari Erika mungkin? Erika tim 1, Pak. Poho udah. Tapi pengen nanya sih, Pak. Tapi bisa mau tim 2 dulu mah nggak apa-apa. Oh, ya udah. Erika dulu deh, Mbak. Nanti habis itu tim 2. Oh, gitu. Nuhun, Pak. Erika baca tahun depan itu katanya mau ada kebijakan ekstensivitas itu cukai plastik. Itu kan berarti nanti ngaruh kan, Pak? Karena memang Bukalapak kan untuk marketing segala macamnya itu kan yang jual-jual di situ itu kan pasti pakai plastik juga. Itu nanti ngaruhnya kemana ya, Pak? Cost leadership aja atau bahkan ngaruh kemana? Cuman sebenarnya tahun ini tuh belum ada.
baru beberapa aja, kayak di Provinsi Bali itu udah nggak boleh. Gitu, Pak. Oh, oke. Nah, ini relevan nggak kira-kira? Kalau ada cukai, seberapa besar dampaknya terhadap Bukalapak? Mungkin cost Bukalapak kan plastik gitu ya. Artinya nanti si merchant-nya ketika ngirim barang, nggak lagi pakai plastik, tapi pakai apa? Kardus mungkin. Iya, Pak. Pakai kardus mungkin. Nah, di satu sisi biaya plastik berkurang, tetapi mungkin kardus yang meningkat. Nah, ini relevan nggak dengan cost-nya Bukalapak? Nah, karena setahu saya, kalau untuk berbicara marketplace, yang ngeluarin duit buat plastik itu ya si penjualnya, si merchant-nya. Si Bukalapak kan cuma intermediary aja gitu, Erika. Nah, jadi kalau misalkan mau dikaitkan, apakah industri cukai tersebut bisa berpengaruh terhadap bisnisnya Bukalapak? Nah, coba kamu lebih perdalam lagi. Kira-kira dampaknya sesignifikan apa? Nah, kamu pelajari lagi. Kira-kira dari dampak cukai itu ada banyak berita kan? Itu nanti kemana aja tuh? Sektor apa aja yang kira-kira akan menjadi gulung tikar? Kalau industri plastik udah pasti tuh. Karena kan nanti akan kita zero plastik berarti ya ke arah situ. Nah, kalau Bukalapak industri plastik kira-kira kaitan erat nggak dengan bisnis Bukalapak? Nah, nanti kamu coba perdalam lagi. Saya tidak bisa menyimpulkan karena perlu data ya, perlu data. Nah, silakan Erika eksplor di situ ya. Kira-kira ada dampaknya nggak? Kalau dampaknya nggak signifikan ya udah, berarti yang lain cari yang lebih signifikan. Gitu. Baik, Pak. Nuhun, Pak. Oke, tim 2 sekarang gimana? Pak, mau nanya, Pak. Loh. Cek. Silakan. Nah, ini ya. Tuh lihat tuh. Di sini ini revenue growth ini Indonesia. Nah, kamu relate-kan dengan Bukalapak. Kira-kira ada nggak nih strategi yang Bukalapak jalankan? Ya. Karena kedepannya ini regain resiliency against future shock ya. Ya, jadi infrastruktur dan sebagainya. Ini kira-kira dampaknya Bukalapak ada atau enggak gitu ya. Nah, strateginya ada atau enggak di Bukalapak nih? Kemudian renewable energy ya. Kemudian juga modern teknologi. Nah, ini relate-nya jelas nih. Kalau teknologi modern ini udah pasti kaitannya dengan Bukalapak ya. Itu smaller business. Nah, tadi itu strategi kemitraan UMKM tadi itu ya. Jadi dia lebih menyasar ke situ. Nah, ini udah tepat berarti kalau Bukalapak strateginya ke arah yang sama dengan apa yang dianalisis dari si Paulo ini, kemungkinan besar kemitraan tahun depan bisa kita naikkan forecast-nya. Gitu ya, tapi harus berbasis evidence-nya harus banyak ya. Nah, supply chain and logistic chain, nah ini berkaitan juga dengan kemitraan. Berarti kalau Bukalapak udah bermain di sektor retail, artinya apa? Bagaimana supply chain-nya itu harus efisien. Gitu ya. Nah, cuman kan dia sebagai intermediary aja sehingga nggak perlu nyimpan barang gitu ya. Cuman komisi penjualan ya udah berarti itu aman. Ya, berarti mungkin digital ID juga ini penting ya. Nah, nanti akses gimana isunya kaitkan dan Bukalapak ya. Oke, Dame, gimana Dame? Apa yang mau ditanyain? Kemarin si Paulo itu sempat bilang juga kan Pak, yang ada si perusahaan si Jeff Bezos itu yang startup ulah itu masuk ke Indonesia kan Pak. Ya. Terus saya coba cari juga sedikit-sedikit tentang startup ulah ini. Dia itu kayak mirip-mirip mitra Bukalapak itu Pak. Cuman dia kan masih dari 2019 akhir baru dibuka, itu kira-kira kayak isu-isu startup ulah yang didanai sama si Jeff Bezos itu bisa masuk nggak ke yang porter bagian new entrance itu Pak, yang hambatan new entrance, karena kan dia baru 2019 akhir kan, tapi saya lihat juga ternyata di 2020 dia itu udah punya 700.000 toko yang itu Pak, yang daftar ke startup mereka. Oh, iya? Jadi kayak cukup signifikan sih kayaknya, cuman kayaknya memang belum mengalahi si Bukalapak. Cuman kan kalau ada hambatan kayak gitu, terus kan si Jeff Bezos itu kan jarang ya Pak, invest di Asia kan. Apalagi dia baru-baru ini investnya di Indonesia, dan startup Ula itu baru. Itu apa sih? Itu, kenapa? Ula itu apa? Ula itu kayak startup gitu Pak, kayak mitra Bukalapak. Dia kayak menghubungin vendor, misalnya kayak perusahaan Unilever gitu kan.
itu langsung dihubungin ke penjualnya, nggak ke distributor atau apa. Dia kayak warung juga, tapi yang didigitalisasi juga, Pak. Tapi dia menghubungin langsung si perusahaan itu ke penjual warungnya. Jadi nggak ada kayak perantara distributor gitu. Oke, berarti kayak e-warung yang tadi Kopa jelasin ya? Kurang lebih kayak gitu sih Pak yang baru saya cari. Wow. Artinya ini beda dengan marketplace-nya Bukalapak ya? Ini betul-betul head to head dengan si mitra tadi ya? Iya, mitra Pak. Mitra Bukalapak. Mitra Bukalapak. Wah, ini saingan berat nih. Waduh. Oke, apa bisa dimasukin gitu Pak? Itu masuk sebagai saingan Bukalapak untuk yang akan menghambat strategi dia untuk menguasai pasar mitra tadi ya. Ini kan betul-betul hambatan terbesar, saingan terbesar dia, kayak dia marketplace ada Shopee. Dia mitra, idenya bagus, Spatula. Nah, ternyata baru datangnya. Iya, nah ini nih kayak gini-gini nih ya. Nanti mungkin Dame bisa tanyakan juga ketika nanti ketemu dengan si Ahmad Zaki, bisa mempertanyakan juga, Pak yakin nggak sih kan ada Spatula kayak gini? Bagaimana mengatasi Spatula kan ya? Ula Pak, ula. Spatula. Nah, kamu bisa tanyain nanti bagaimana Pak? Ini saya tahu ini udah 700.000 dan sebagainya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak untuk menghadapi ancaman dari Spatula ini? Nah, nanti kamu tanyain ya. Wah, seru nih Mas. Oke, nanti nanya-nanya ke si Ahmad Zaki itu kita udah siap pertanyaan yang bagus ya, yang berkaitan dengan report kita, gitu ya. Nah, kayak tadi CAC itu bisa juga ditanyain gitu ya. Bagaimana kebijakannya? Salah. Kayak jadi kalau saya mungkin biar relevan ya. Nah, ini kan drivers of growth in Indonesia. Nah, bisa berkaitan dengan hasil adoption sama modern teknologi ya. Nah, kalau yang ini dia udah income driver-nya mainly dari DCF, method plus scenario analysis. Nah, artinya nanti ketika kalian melakukan yang namanya valuations udah pasti pakai DCF nih, ya. Discounted cash flow model. Ya, berarti pakai free cash flow to firm atau free cash flow to equity. Ya salah satu lah, atau bisa dua mungkin. Nah, kemudian harus bikin ya skenario-nya juga gitu ya. Skenario berarti 3. Ada yang most likely, ada yang pesimis, sama ada yang optimis ya. Nah, berarti forecast-nya juga 3. Nah, ini udah ini banget ya. Nah, sama market based trading and transaction multiples. Popular for both early stage and mature fintech companies ya. Jadi nah ini saya kurang begitu paham, nanti kalian coba cari tahu sendiri ya market base itu apa maksudnya. Oke, nah ini yang penting nih, GMV, gross merchandise atau market volume. Nah, jadi ini berkaitan dengan si volume transaksi ya, yang tadi Tangguh itu kaitannya dengan yang Tangguh tadi udah bikin bahwa ada banyak yang download aplikasi. Nah, berkaitan dengan kalau dia download aja banyak gitu ya, maka kurang lebih GMV ini akan meningkat. Tapi kan tadi kita peringkat ketiga, gitu ya. Nah, gimana nih cara si Ahmad Zaki mau maintain ini? Tanyain aja langsung gitu ya nanti. Pak, gimana nih strateginya Bapak? Udah di peringkat ketiga, bakal kita tergerus oleh Shopee sama Tokped. Bagaimana ke depannya? Nah, terus tanyain lagi. Oh, itu bisa kita ini. Kita nanti akan menggunakan ke mitra. Nanti Dame nanya, Pak, kan udah ada Jeff Bezos udah mulai main di Indonesia. Udah ada 700.000 ini. Nah, kira-kira gimana tuh nanti menghadapi ancaman tersebut? Nah, kayak gitu, nanti di-challenge seperti itu sih Ahmad Zaki. Biar kesel dia ya. Nah, dari sini GMV itu berkaitan dengan yang Tangguh tadi ya. Di sini Bukalapak GMV is forecasted to reach 12 miliar juta dolar, billion itu miliar berarti. Miliar dolar di 2022 ya. Nah, kemudian ya ini berarti gede dong ya. Jadi ini trends-nya ya. Kalau tadi kan trend-nya menurun ya, GMV-nya ya. Ya, ada kaitannya dengan GMV ya. Kliknya aja udah menurun, nah bagaimana nanti? Tapi di sini diperkirakan 12 miliar di 2022. Nah, ini kalian nggak boleh abai juga ya informasi dari si Paulo ini. Kalian harus cari tahu, bener nggak nih bisa demikian? Apa yang bisa memperkuat asumsi yang Paulo bikin ya? Nah, seperti itu ya. Ini sebetulnya adalah hint atau seperti petunjuk bahwa nanti analis kalian tuh harus seperti ini gitu loh. Nah, makanya kita harus, nah di sini revenue nih ya, take rate. Nah, take rate ini yang tadi ya, take rate itu promote supply and demand and loss the market to thrift. Rate that is too high, Bukalapak take rate assessed low at research
at research firm. Ya, nah di sini adalah commission is charged on the supply side rather than the demand side. Ya. Ya, supply is, for example, the drivers in Uber case or the host, the best marketplace in history, eBay, Uber, Airbnb, and lainnya all charge commission. Nah, ini yang dimaksud dengan komisi. Ya, artinya apa? Yang tadi Raffi bilang bahwa komisi yang Bukalapak cari dari marketplace gitu ya, berarti kan komisi penjualannya gitu ya. Nah, ini berapa nih? Itu take rate-nya. Nah, kenapa Bukalapak mahal yang Kopa bilang tadi? Yang siapa sih tadi teh? Yang bahwa Kistan bilang tadi bahwa semuanya itu mahal ya. Kalau di Bukalapak dibandingkan Tokped, dibanding Shopee, Bukalapak paling mahal. Ya, nah take rate itu berarti commission fee yang ditetapkan itu sangat besar ya. Nah, that's why itu yang mungkin menyebabkan GMV-nya turun gitu ya, si volume untuk mendownloadnya turun. Nah, kayak gitu-gitu yang kalian address ya. Berarti take rate tadi itu komisi yang Bukalapak tetapkan untuk si ininya apa namanya si ya tadi ya, untuk bikin akun di situ berapa persentase komisi kalau misalnya berhasil terjual, nah itu berapa. Mungkin karena terlalu gede makanya harganya jadi mahal ya, seperti itu. Nah, kalau CAC ini berkaitan dengan promosi ya, promosi yang ditawarkan gitu ya, berapa, nah, kayak gitu ya. Nah, ini long term value. Nah, ini kalian harus perhatikan kayak gini-gini ya. Jadi nanti baca-baca literatur tentang CAC, kemudian take rate dan sebagainya untuk memahami bisnis Bukalapak ya. Jadi bisnis description-nya bisa kamu lebih tajam ya, tajam, langsung menyinggung untuk revenue driver tadi take rate, untuk cost driver berarti CAC tadi ya. CAC tadi ya, seperti itu. Nah, GMV ini untuk apa? Kalian harus memperhatikan juga ini kaitannya dengan si merchandise volume atau dengan si persentase penjualan dia ya, seperti itu ya. Nanti si net revenue akan naik kalau GMV-nya juga naik. Artinya apa? Pangsa pasar dia ya GMV ini. Artinya apa? Ini orang yang mendownload aplikasi. GMV ini adalah orang yang menggunakan aplikasi tersebut atau jumlah transaksi yang ada di Bukalapak. Nah, berarti itu relate sekali dengan jumlah orang yang mendownload aplikasi. Semakin banyak orang yang mendownload aplikasi, misalkan 1 juta, berarti orang yang bertransaksi kan pasti lebih kecil, ya. Misalkan 1 juta yang mendownload aplikasi, berarti yang bertransaksi itu let's say 10.000, ya. Nah, seperti itu. Berarti nanti volume sales atau revenue Bukalapak akan terhitung dari GMV yang 10.000 tadi, ya. Nah, otomatis kalau jumlah yang mendownload naik sampai 2 juta atau dari 1 juta menjadi 2 juta, nah otomatis ya si GMV-nya pun akan naik. Orang yang bertransaksi akan naik dari 10.000 menjadi 20.000. Nah, otomatis revenue pun akan naik. Nah, kira-kira gimana nih tafsirannya? Tahun depan akan seperti apa? Nah, berarti kalian harus menampilkan GMV ini bagi Bukalapak bagaimana nih aturan main ini, gitu ya. Dimulai dari yang tangguh tadi, jumlah yang download, kemudian jumlah yang bertransaksi berapa, baru kita proyeksikan GMV, ya. Oke, udah capek. Udah, kita sholat dulu. Belum sholat. Udah ya. Ada yang tanyakan? Kalau ada yang tanyakan, nanti via Japri aja. Oke, kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke deh. Mbak Tari, makasih banyak. Mbak Tari. Thank you semuanya. Thank you udah hadir. Thank you Coach. Berkah sehat. Oke ya, minggu depan kita akan bahas report kalian udah dipertajam dengan GMV, CAC dan sebagainya, evidence-nya udah mulai diolah gitu ya. Grafik-grafiknya udah mulai ditampilkan juga ya. Seperti itu ya. Jadi nanti saya pengen lihat di analisis bisnis, industri sama ekonomi harus ada grafik-grafik ya. Seperti itu ya. Oke. Thank you. Capek. Silakan kalian istirahat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.